aplikasi Alpha Theta Quantum, solusi belajar dan bisnis di era industri 4.0 5.0. Ini adalah menu presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah bisnis di era industri 4.0 5.0. Yang ketiga, product knowledge. Yang keempat, marketing plan. Yang kelima, cara pendaftaran. Yang keenam adalah penutup. Apa itu Alpha Theta Quantum? Alpha Theta Quantum adalah satu marketplace distance learning. Distance learning adalah kursus jarak jauh. Marketplace adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ini adalah satu cara bagaimana kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan dapat uang sekaligus di era industri 4.0 atau 5.0 ini. Menurut kami, ini adalah pertama di Indonesia, bahkan pertama di dunia. Yang pertama, pendahuluan tentang perusahaan dan pendirinya. Alpha Theta Quantum Indonesia, Mind Power Academy. Kantor pusat kami di gedung GKM Green Tower, lantai 20, Jalan TB Simatupang, Kapling 89G, Jakarta Selatan. Kantor ini bisa kita gunakan untuk melakukan diskusi, briefing, training-training, rapat, bagaimana kita mengembangkan pelatihan-pelatihan yang ada di Alpha Theta untuk mewujudkan Indonesia Dream. Terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Perkenalkan, nama saya Bambang Prakuso. Saya Direktur Operasional PT AQI, Alpha Theta Quantum Indonesia. Ini adalah Komisaris PT AQI, Ibu Nindi. Nah teman-teman, saya sebagai presenter, sekaligus pendiri perusahaan ini, dan sekaligus sebagai Direktur di PT AQI, ingin memperkenalkan diri kepada Anda lebih dulu. Saya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Jakarta. Saya mantan wartawan, redaktur, pemret, pemimpin umum. Setelah di bidang pers, saya mencoba beralih profesi menjadi pekerja di dunia bisnis, di antaranya sebagai Public Relation Officer, Marketing Manager, dan Promotion Manager. Saya juga pernah menjadi direktur di beberapa perusahaan seperti PT SDM, Sentra Dinamika Mandiri, Prokonvo Indo Expo, dan PT Jega Retail Indo Promo. Selain sebagai direktur operasional, saya juga adalah seorang trainer Alpha Theta Indonesia, sebelum bernama Alpha Theta Quantum Indonesia ya. Saya telah menulis 36 judul buku dan 100 modul pelatihan. Dan saya telah melatih puluhan ribu orang di bidang ilmu pikiran di seluruh Indonesia. Saya mencoba menggabungkan dunia komunikasi, dunia pendidikan, dunia bisnis, dan dunia internet. Buku-buku saya lebih banyak mengupas masalah mind power atau kekuatan pikiran. Kalau ini adalah buku-buku bestseller saya, artinya buku-buku yang paling laku. Ya, mungkin di antara Anda ada yang pernah membaca buku saya tentang rahasia dapat modal ya, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa utang. Psikotransmitter adalah ilmu komunikasi bawah sadar, bagaimana mempengaruhi pikiran orang dari jarak jauh, tanpa puasa, tanpa mantra. Kemudian buku yang di tengah, Menjadi Kaya, Sukses, dan Sehat dengan Kekuatan Pikiran, adalah tentang betapa dahsyatnya otak manusia. Dan bagaimana kita bisa merubah mindset, memberdayakan pikiran kita, dan bagaimana membuat pikiran kita terampil, luar biasa. Nah, Alpha Theta sendiri memiliki pengalaman yang sangat panjang. Jika dirunut ke belakang, malah kami sudah mendirikan lembaga pelatihan sejak tahun 1987. Lemjuri adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pelatihan jarak jauh di bidang ilmu jurnalistik. Peserta kami sempat 5.000 orang di seluruh Indonesia. Lembaga ini baru ditutup tahun 1999 ketika Undang-Undang Pokok Pers terbit yang baru. Nah, pada saat itu kami harus merubah modul-modul pelatihan dan itu membutuhkan waktu sangat lama. Tahun 2017 saya mendirikan Alpha Theta Indonesia. Kami menyelenggarakan pelatihan tatap muka di berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya mind power. Alpha Theta telah melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Tahun 2021 Alpha Theta Quantum Indonesia merubah diri menjadi PT,
perseroan terbatas karena bidang pendidikan pun sekarang harus berupa PT. Fokus kami adalah distance learning, marketplace. Artinya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk kursus jarak jauh. Jadi Anda bisa bayangkan sejak tahun 87 sampai dengan 2021 kami konsisten pada pelatihan dan jarak jauh lagi. Jadi kami paham betul bagaimana cara membuat modul kursus jarak jauh agar para peserta tidak banyak bertanya, karena sudah lengkap. Ini adalah logo kami, Alpha Theta Quantum Indonesia, atau disingkat AQI, Mind Power Academy. Jadi, Akademi Kekuatan Pikiran. Kenapa kekuatan pikiran? Karena menurut kami segala sesuatu di alam semesta ini, kita harus menggunakan akal kita, jika kita ingin sukses. Afala ta'qilun. La'alakum tafakarun. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak memikirkannya? Artinya Tuhan sudah mengatakan, ayo berpikir. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, kita hanya bisa menang kalau kita menggunakan akal kita. Alpha Theta Indonesia memiliki misi sejak tahun 2007 adalah Indonesian Dream. Menciptakan masyarakat yang cerdas. Cerdas ini artinya pintar boleh, tanggap, bijaksana gitu ya. Kemudian mandiri. Mandiri artinya kita tidak bergantung pada siapapun, termasuk pada negara manapun. Kemudian sejahtera artinya cukup sandang, cukup pangan, dan cukup papan. Terakhir adalah berakhlak. Berakhlak ini tidak hanya sekedar beragama, tapi juga berideologi dan berbudaya. Jadi kita harus pahami dream kita, impian kita bersama. Inilah yang mendorong kita, inilah yang menjiwai kita, inilah yang menyemangati kita, agar kita bisa membantu diri sendiri dan membantu bangsa ini keluar dari permasalahan. Serta agar kita mampu berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia, dan pada akhirnya kita bisa bersiap menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Mengapa kami peduli? Karena Indonesia adalah negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Bayangkan, kita adalah negara paling malas baca di dunia. Ini adalah penelitian UNESCO, dan di samping ini ada tabel yang memperlihatkan kita memang betul-betul paling bawah, nomor 60, dan di atas kita adalah Thailand. Menurut penelitian terakhir, bahwa Thailand sekarang sudah mampu membaca 5 judul buku setiap tahun, sementara Indonesia satu pun tidak. Thailand, Malaysia, dan negara ASEAN serta negara-negara lain sudah memiliki minat baca 50% ke atas, sementara Indonesia masih 0,001%. Kata pedangdut Rhoma Irama, sungguh terlalu. Terlalu, karena minat membacanya masih 0,01%. Dan jumlah buku yang dibaca, satu pun tidak dalam setahun. Bagaimana kita menghadapi industri 4.0 atau 5.0 ini? Padahal selain kita adalah pemilik perpustakaan nomor 2 terbanyak di dunia, kita juga pengguna gadget dan pengguna internet nomor terbanyak di dunia. Celakanya lagi, ya, bangsa kita ini bukan cuma malas baca, tapi juga malas belajar dan tidak ada niat untuk belajar. Apalagi setelah ada gadget, ya. Bangsa kita ini banyak sekali alasannya. Dia mengatakan tidak mau baca buku karena sudah ada gadget. Tapi apakah benar gadget digunakan untuk belajar, untuk baca buku, baca e-book? Tidak juga. Mereka lebih senang menggunakan gadgetnya untuk chatting di media sosial, membuat status, yang membuat sebagai hiburan seperti di TikTok, kemudian membaca hoax, atau membaca video-video yang kurang penting di YouTube misalnya, kemudian menggunakan gadgetnya untuk menghibur diri dengan musik dan film. Akibat kurang baca apa? Mental miskin. Seperti dikatakan Jack Ma, orang bermental miskin ini adalah orang yang paling susah dilayani. Ditawari bisnis apa saja, banyak alasan. Bayangan saja katanya, ada orang diberi peluang gratis, menuduh ini jebakan. Ditawari investasi kecil, bilang hasilnya nggak banyak. Diajak investasi besar, bilangnya nggak ada duit. Diajak melakukan hal-hal yang baru, ngerasa nggak ada pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, berat persaingan. Diajak jalanin model bisnis baru, takutnya ditipu.
Diajak buka toko, ngeluh, nggak bebas katanya. Diajak jualan online, gaptek katanya. Dan berbagai macam alasan. Alhasil, ketika diajak bisnis, jawabannya selalu keluhan. Mereka berpikir merasa lebih cerdas daripada profesor, namun bertindak sedikit daripada orang buta. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap. Sepanjang hidup mereka hanya menunggu peluang bagus, menunggu kesempatan bagus, menunggu tawaran bagus. Parahnya, seringkali ketika kesempatan dan tawaran bagus datang, mereka tetap aja menolaknya. Dan lagi-lagi selalu banyak alasan. Berbeda dengan Anda yang sedang mendengarkan presentasi ini ya. Kemauan Anda mendengarkan video ini dari awal nanti sampai akhir menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pembelajar dan cerdas menangkap peluang, tanpa harus menunggu dan membuang yang sia-sia. Apalagi produk belum diluncurkan, tapi Anda sudah bergabung. Anda luar biasa. By the way, tahu nggak teman-teman sekalian? Teman-teman Jack Ma dulu semuanya menolak saat diajak kerjasama. Semua menunggu hasil Jack Ma dulu. Ntar lah kalau kamu sudah berhasil baru saya masuk. Rata-rata orang begitu ya. Keluarga juga begitu. Namun saat Jack Ma sukses dengan Alibabanya, apa kata teman-temannya? Ya, mereka sudah tak mampu membeli sahamnya Alibaba. Yang pencundang mengatakan, ya memang dia kan beda, nasibnya bagus. Ya, memang Jack Ma beda. Yang membedakan Jack Ma dengan mereka adalah actionnya. Saat kawan-kawannya lagi menunggu perubahan datang, Jack Ma justru melakukan sesuatu untuk berubah. Saat teman-teman tidur, Jack Ma bekerja. Sekarang kita bisa lihat sendiri bagaimana besarnya kerajaan bisnis Jack Ma dengan Alibaba Group. Pertanyaannya sekarang, jika Anda jadi teman Jack Ma yang sempat ditawari kerjasama dulu, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tentunya Anda tidak bisa menyesali masa lalu, karena penyesalan selalu datang belakangan. Kalau yang datang duluan, kalau nggak satpam ya office boy. Salam sukses. Kata Naval Ravikant, ya ini mungkin seorang motivator ya. Dia mengatakan saat ini alat-alat untuk belajar itu sangat berlimpah. Tapi keinginan untuk belajar inilah yang sangat kurang. Kenapa? Bangsa kita ini merasa dirinya paling sibuk. Dia tidak mau melakukan pengembangan diri. Nah, ini sebagian besar bangsa kita tidak mau diberikan cara-cara mudah dalam bentuk ilmu pengetahuan. Untuk menguasai ilmu pengetahuan, mereka harus baca. Mereka baca malas, belajar juga malas. Nah, ini jadi problem ya. Jadi persis seperti gambar ini kondisi bangsa kita sekarang ini. Ya selalu, terima kasih, kami sibuk. Nah, apa akibatnya? Akibatnya, ya yang kita rasakan sekarang ini. Begitu masuk pandemi COVID-19, apa yang terjadi? Orang miskin semakin miskin di negara kita. Jumlah orang miskin semakin banyak. Terpaksa pemerintah harus subsidi, ya dengan kartu prakerja, dengan bantuan langsung tunai, bantuan untuk UKM, macam-macam bantuan, ya. Jadi ini indikator bahwa negara kita rakyatnya semakin miskin, semakin tidak berdaya menghadapi situasi ekonomi akibat pandemik. Begitu juga dengan pengangguran. Jumlah pengangguran tahun 2018 sekitar 7 juta. Tahun 2020 naik menjadi 2 kali lipat, sekitar 14 juta. Nah, tahun 2021 memasuki tahun 2022 diperkirakan akan naik 3 kali lipat, 21 juta. Bayangkan besarnya pengangguran di Indonesia ya setelah pandemi COVID-19, apalagi nanti di era industri 4.0 atau 5.0. Dan bangsa kita dalam bidang ekonomi adalah bangsa yang produktivitasnya rendah di dunia, kalah dengan ASEAN. Kemudian kita juga termasuk negara yang sangat konsumtif. Kita mengimpor daging, sayuran, gula, beras, buah-buahan, sayur-sayuran dari luar negeri. Bahkan garam pun kita masih impor. Ini menunjukkan adalah kualitas manusia Indonesia. Kenapa semua ini terjadi? Menurut analisa kami adalah kita kurang membaca. Apalagi bukan kurang ya, tidak mau membaca. Satu buku pun tidak, bayangkan setahun rata-rata ya. Padahal kita akan memasuki era industri 4.0 atau 5.0. Emang kenapa? Inilah bangsa kita ya. Kalau ditanya pasti siap. Tapi apa yang terjadi ketika AFTA didengungkan beberapa tahun yang lalu?
Siap kita menghadapi AFTA? Siap. Siap kita menghadapi pasar bebas? Siap. Siap kita bersaing dengan tenaga asing? Siap. Tapi apa yang terjadi ketika AFTA datang? Menjerit-jerit kita. Ya. Kita tidak mampu bersaing dengan negara lain. Ketika mereka masuk, kita menjerit-jerit. Ampun, ya, nggak siap kita. Ya ini fakta. Ya. Memang apa yang akan terjadi di era industri 4.0 atau 5.0 itu, Pak Bambang? Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, tenaga manusia akan digantikan internet dan robot. Jadi siap-siaplah akan lebih banyak lagi pengangguran. Kedua, 8 juta pekerjaan akan musnah atau digantikan robot. Ini kata McKinsey ya. Bayangin, 8 juta pekerjaan akan musnah dan digantikan robot. Akan tambah banyak lagi pengangguran. Kemudian 9 juta pekerjaan yang sama sekali baru akan muncul. Nah, siapkah kita menghadapi kondisi semacam itu? Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang siap-siap saja, tapi begitu masanya datang, Anda cuma bisa pelongo-pelongo, mingkem, nggak bisa apa-apa. Oke, yang harus Anda lakukan, mau tidak mau, adalah Anda harus perbanyak membaca. Bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca e-book, membaca pesan-pesan dari media sosial yang sifatnya positif ya. Karena itu, untuk bisa baca cepat, Anda harus belajar teknik baca cepat. Bagaimana sehari Anda bisa baca 5 buku. Nah, ini salah satu yang akan kita ajarkan di dalam kursus jarak jauh di Alpha Theta Quantum. Tanpa membaca buku, tanpa kemampuan baca buku, percayalah, minat baca kita tetap akan rendah. Karena apa? Karena minat baca sangat tergantung pada kecepatan membaca. Semakin lambat kita membaca buku, maka semakin rendah minat baca buku kita. Yang kedua, Anda harus rajin mengikuti seminar-seminar seperti pelatihan, diskusi, workshop, dan lain-lain. Ini adalah cara belajar shortcut. Anda bisa mengambil pengalaman orang bertahun-tahun dalam waktu sekejap. Nah, sekarang masa pandemik, seminar-seminar tatap muka sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Ikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan Zoom. Yang ketiga, Anda harus bisa memaksimalkan penggunaan gawai atau gadget untuk hal yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti menggunakan gadget untuk menggali ilmu pengetahuan dengan belajar, atau menggunakan gadget untuk berbisnis, mendapatkan uang. Dan minimalkan penggunaan gadget untuk yang bersifat menghibur atau cuman bercanda, ya, seperti chatting di media sosial atau penggunaan TikTok yang tidak tahu waktu, nonton sinetron, main game, dan lain-lain. Ini yang harus kita lakukan. Kalau ini tidak kita lakukan, ya tentunya sulit ya. Jangankan kita untuk menghadapi era industri 4.0 dan 5.0. Untuk memperbaiki bangsa kita yang terpuruk pun sulitnya bukan main. Apa mau kita seperti itu terus? Tidak kan ya? Nah, kenapa kami ingin merubah mindset bangsa ini adalah karena dream kami semata-mata. Kami sadar bahwa ini impian yang boleh dikatakan mission impossible ya. Tapi kami percaya bisa kami lakukan. Karena setiap impian yang ditanamkan itu akan menjadi magnet yang bisa menarik alam semesta. Termasuk energi dan pikiran manusia. Kami percaya itu. Sejak 2007 kami sudah berupaya ya mengubah mindset bangsa dengan banyak mengajarkan ilmu-ilmu terutama tentang ilmu pikiran. Kami telah memberikan pelatihan kepada puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Ilmu apa yang kami ajarkan selama ini kepada masyarakat? Karena waktu yang terbatas, tempat yang terbatas, serta biaya yang terbatas, kami hanya bisa memberikan pelatihan hanya 4 judul selama pelatihan. Yang pertama adalah mind power atau ilmu kekuatan pikiran. Karena inilah menurut kami ilmu yang penting diajarkan di Indonesia untuk merubah mindset atau katakanlah revolusi mental bangsa. Termasuk bagaimana kita bisa memberdayakan pikiran kita dan bagaimana caranya membuat pikiran kita terampil. Karena itulah kami anggap ini prioritas untuk diajarkan di seluruh Indonesia. Kami juga mengajarkan selama ini ilmu bagaimana cara membaca cepat, bagaimana cara membaca satu hari 5 buku. Karena menurut kami penting. Ya, hanya saja karena keterbatasan kami ya, makanya kami perlu waktu bertahun-tahun ya untuk bisa mengajarkan bangsa ini. Dan itu pun baru sedikit orang. Juga mind mapping. Apa itu mind mapping? Ilmu mind mapping adalah ilmu bagaimana caranya kita memetakan pikiran kita. Ilmu ini bisa membuat bangsa ini kreatif dan solutif.
mampu mencari solusi atas permasalahan apapun. Karena pentingnya ilmu ini, mind mapping menjadi pelajaran wajib di Singapura dan di Thailand. Di Indonesia tidak. Nah, kemudian ini juga penting, revolusi mindset. Sebenarnya ini adalah turunan dari pelatihan kami yang berjudul revolusi mental. Ya, bagaimana caranya mengubah pola pikir bangsa kita dengan belajar tentang ilmu pikiran. Bahwa permasalahan bangsa ini sebetulnya bisa diatasi dengan belajar tentang pikiran. Nah, inilah 4 pelatihan yang kami bawakan selama lebih dari 10 tahun. Banyak orang ingin belajar ilmu-ilmu selain ini. Misalnya bagaimana cara melamar kerja, psikotransmitter, kemudian bagaimana caranya Indonesia ini bisa bangkit, bagaimana caranya menjadi seorang juara, bagaimana menguasai ilmu jurnalistik, bagaimana kita mendapatkan modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa utang. Banyak sekali yang nggak bisa kami ajarkan. Kadang-kadang dari Papua telepon, Pak, bagaimana caranya kami bisa belajar rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa utang. Tapi yang mau belajar cuma 2 orang. Mereka ada di Papua, bagaimana caranya? Kan nggak bisa. Karena niat saya untuk membagikan semua ilmu kami, tidak hanya 4 ini, ya. Tapi kalau bisa ratusan ilmu ini harus diajarkan untuk bangsa ini, agar bangsa ini bisa merubah mindsetnya, sehingga bangsa ini keluar dari permasalahan bangsa dan mampu meraih Indonesia Dream. Bagaimana caranya memberikan pelatihan ini untuk begitu banyak orang di seluruh Indonesia? Kami pernah berpikir untuk menciptakan trainer di tiap kabupaten, kalau perlu di tingkat kecamatan. Trainer-trainer yang mengajarkan minimal 4 ilmu yang saya sebutkan tadi. Saya telah berupaya untuk membuat TFT atau TOT, Training for Trainer. Tapi baru beberapa kota terjadi COVID-19. Akibatnya buyar. Ketika itulah kami diperkenalkan sebuah platform pembelajaran jarak jauh dalam bentuk Zoom. Nah, kami mencoba memberikan pelatihan-pelatihan, tapi kurang begitu memuaskan. Karena apa? Karena tidak banyak bangsa kita yang mau mengikuti Zoom. Ini problem lagi bagi kami. Karena kendala bisa jadi karena waktu, karena kendala teknis, misalnya internet yang lamban, ya lemot, atau terputus-putus. Jadi untuk mencapai dream tadi, maka kami membuat strategi. Strategi itu diantaranya adalah tetap kami mengadakan training offline, tatap muka ya. Memang sekarang masih agak sulit ya karena masa pandemik. Tapi nanti suatu saat ini akan berhenti. Karena itu sambil jalan kami akan menciptakan trainer-trainer melalui TFT yang kami lakukan di Alpha Theta Quantum Indonesia. Yang kedua, kami tetap akan menyelenggarakan pelatihan atau training online via Zoom. Ya, karena sebagian orang ada yang suka pelatihan lewat Zoom karena dianggap lebih efisien ya dibandingkan tatap muka. Selain murah, juga hemat waktu. Nah, yang terakhir adalah training streaming via aplikasi AQ. AQ ini Alpha Theta Quantum ya. Apa itu training streaming? Adalah bagaimana kita bisa membuat training dalam bentuk video yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Berbeda ya dengan training Zoom. Karena kalau Zoom pada waktu tertentu, sedangkan streaming berbentuk video, kita bisa pelajari ketika kita menemukan sinyal. Belajar mengikuti waktu Anda. Beda dengan Zoom ya. Kita mengikuti waktu yang diselenggarakan oleh event organizer Zoom. Nah, apa itu Alpha Theta Quantum? Adalah sebuah aplikasi bukan saja untuk belajar, tapi juga untuk bagaimana kita dapat uang. Alpha Theta menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau distance learning untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dapat diikuti oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sebelah kiri adalah aplikasi Alpha Theta Quantum. Jadi ini yang perlu Anda download nanti ya. Kemudian Anda bisa belajar di sana. Tinggal klik-klik aja ilmu apa yang ingin Anda dapatkan. Misalnya mind mapping, super memory, speed reading, cara dapat nilai A, cara melamar kerja, cara dapat modal, cara memberdayakan pikiran, dan lain-lain. Anda tinggal klik saja. Nah, ini yang penting ya. Akan kami terangkan nanti caranya. Jadi, sekarang Anda cukup punya satu aplikasi untuk belajar dan dapat uang. Kami sebut dengan Alpha Theta Quantum. Kami katakan bahwa ini adalah yang pertama di Indonesia dan di dunia. Nah, ini ada poster yang pernah kami terbitkan. Jadilah orang pertama bergabung di aplikasi Alpha Theta Quantum. Kami menawarkan kememberan aplikasi ini sebelum Alpha Theta Quantum itu sendiri di launching. Rencana kami sebetulnya launching Juli tahun 2021, tapi tim IT kami mengatakan Juni sudah bisa.
Juni pertengahan 2021. Tidak ada lagi kendala dalam hal internet, karena apa? Karena pemerintah telah menyelenggarakan teknologi 5G. Ya. Nah, ini kabar gembira buat kita, sehingga tidak ada lagi istilah lemot. Visi kami adalah menjadi marketplace distance learning terbesar bukan saja di Indonesia, di dunia. Kenapa kami berani mengatakan di dunia? Nanti kami jelaskan. Kalau kita tidak belajar, tidak menyerap ilmu pengetahuan dari sekarang sebanyak mungkin, bahaya apa yang mengancam di depan kita? You lose, Anda kalah. Bukan cuma Anda, tapi kita kalah. Karena kalau Anda malas belajar, malas membaca, dan banyak orang seperti Anda, akibatnya apa? Akibatnya kita semua kalah. Kita tidak bisa mengatasi problematik bangsa. Apalagi kita ingin mensejajarkan cara berpikir kita dengan bangsa maju di dunia dan mencapai Indonesia Dream. Saya mau jelaskan 8 juta pekerjaan yang hilang itu apa aja sih di era industri 4.0 atau 5.0 itu. Oke, saya jelaskan ya. Ini adalah prediksi sekarang. Kita nggak tahu setelah ini setahun lagi ada prediksi apa lagi pekerjaan yang akan hilang. Yang jelas adalah pekerjaan yang akan hilang adalah pekerjaan marketing. Kalau Anda sekarang pekerjaannya masih jualan door to door, keliling kampung, ya bawa-bawa barang, Anda sudah kalah. Ya. Sekarang beberapa pekerjaan yang hilang di bidang marketing, misalnya agen travel. Sekarang beli tiket cukup dengan handphone. Apalagi pekerjaan yang hilang adalah customer service. Karena semua akan dijawab oleh robot. Yang kedua adalah buruh. Bayangkan, buruh sudah digantikan robot. Serikat buruh mau demo, percuma. Karena kalau kita memaksakan diri ya untuk melawan kemajuan zaman, memperbanyak buruh, tenaga kerja, kita mengabaikan padat modal, maka kita tergila sendiri. Akhirnya perusahaannya bangkrut, buruhnya kehilangan pekerjaan. Sementara lowongan sudah tidak banyak lagi. Kemudian pegawai misalnya kasir, sudah nggak diperlukan lagi. Mungkin security-nya aja, karena belanja Anda cuma menggesekkan HP saja, ya, Anda sudah membayar dan Anda keluar. Kemudian toko buku, ya buku diramalkan memang akan hilang dari muka bumi ini, ya, karena orang sudah mulai pindah ke e-book dan video-video pembelajaran. Kemudian yang akan hilang adalah pekerja lapangan, seperti pengantar surat. Ya, Pak Pos sudah nggak ada lagi. Sopir, Anda lihat perusahaan-perusahaan angkutan semuanya tumbang, bangkrut. Kemudian analis kredit, ya seperti sekarang meminjam uang lewat online, cukup mereka memverifikasi wajah Anda, pinjaman bisa disetujui atau tidak. Nah, yang luar biasa yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah pendidik bakal hilang. Siapa pendidik? Itu adalah guru, dosen, profesor. Contohnya sekarang bimbingan belajar bertumbangan karena ada bimbingan belajar online. Bahkan bimbingan belajar online pun berjatuhan karena ada satu bimbingan belajar online yang sangat kuat. Seperti sekarang kita sudah merasakan ya, COVID-19 ini membukakan mata kita bahwa ternyata kita bisa belajar dari rumah. Kampus-kampus diramalkan bakal sepi karena orang bisa kuliah jarak jauh. Alpha Theta Quantum sendiri tampil sebagai pengganti kursus-kursus. Anda sekarang belajar bahasa Inggris cukup dengan membuka aplikasi Alpha Theta Quantum dan mengklik pelajaran-pelajaran yang Anda inginkan. Pelajaran apa saja ada, itu yang kami rencanakan. Kemudian banyak pekerjaan yang akan diganti robot, misalnya pengacara. Ya. Jadi pengacara ini betul-betul nanti menjadi pengangguran banyak acara, ya. Karena untuk konsultasi hukum kita tinggal buka internet saja, ya seperti Halodoc misalnya, bertanya pada dokter. Jadi dokter apakah dibutuhkan lagi atau tidak? Allahu alam ya, kita nggak tahu ini. Kadang-kadang perkembangan sangat cepat sekali. Yang jelas pengacara bisa hilang. Jadi jangan kaget kalau kita kuliah hukum. Ya, cita-cita jadi pengacara, sementara lowongan pengacara atau peluang jadi pengacara sangat kecil karena sudah digantikan oleh robot. Tenaga administrasi, jadi jangan bermimpi Anda lulus SMA ingin jadi seorang admin. Satu-satunya lowongan admin yang paling banyak adalah admin grup WhatsApp. Ini banyak lowongannya. Silakan Anda kalau mau jadi admin grup WhatsApp selalu terbuka lebar.
Termasuk nanti petugas asuransi, nggak ada lagi. Karena orang masuk asuransi, tinggal masuk aplikasi saja. Begitu juga koki atau chef, ya. Ini juga tidak ada lagi. Karena robot nanti malah bisa membuat masakan lebih enak daripada manusia. Kenapa? Karena konsisten. Begitu orang mengatakan enak, maka si robot sudah tahu berapa banyak garamnya, bumbunya, ya, minyaknya, dan lain-lainnya. Sudah tahu dia. Sehingga rasanya akan konsisten. So in this free time, you must spend it on education. Get a skill that can make money fast. As a business myself, I'm still looking to hire people, but people with internet skills. People who know how to edit videos. People who know how to run Facebook ads, build websites, create a sales funnel. People with an IT degree, not a philosophy degree. And these skills are going to be so much more important in the future. So this is the time to create your own job. Go online and teach the piano. Go online and offer your design services. Traditional city jobs are pretty much dead. Not everyone can afford to upskill or to even have a computer. That's why income inequality is about to go up. The rich will stay rich, the poor will get poorer, and the gap will go even wider. For the first time in decades, millions of people will enter poverty, not escape it. Mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyatakan ada 100 jenis usaha yang akan ditutup, menyusul Matahari Department Store, Ramayana, Robinson, dan lain-lain. Ignatius memprediksi kondisi tentang masa depan bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi. PLN misalnya berencana untuk membuat 1143 SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Diramalkan bengkel perbaikan kendaraan akan hilang, SPBU akan hilang, industri batubara akan hilang, perusahaan minyak dan gas akan hilang, pengeboran minyak akan hilang. Masa depan mendekati kita lebih cepat daripada yang kita kira. Ojol hanyalah piranti software. Mereka tidak punya mobil dan motor, tapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Supir taksi tidak mengira hal itu akan terjadi. Red Doors, Oyo, dan lain-lain menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia, walaupun mereka tidak memiliki properti apapun. Hotel-hotel bintang 4, 5 tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Di USA, pengacara muda sudah tidak punya pekerjaan. Melalui komputer Anda bisa memperoleh nasihat hukum dalam hitungan detik dengan akurasi 90% dibandingkan 70% akurasi bila dilakukan manusia. Kebutuhan pengacara akan berkurang 90%. Hanya spesialis yang serba tahu yang masih bisa bertahan. Pada tahun 2030, komputer akan lebih cerdas dari manusia. Tahun 2018, mobil tanpa supir pertama sudah muncul. Dalam waktu 2 tahun ke depan, seluruh industri akan dikacaukan. Anda tidak perlu sopir lagi karena Anda akan memanggil mobil dengan telepon. Mobil itu akan muncul di lokasi dan mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Perusahaan asuransi mungkin akan kebingungan karena jumlah korban kecelakaan lalu lintas menurun drastis. Dengan kendaraan tanpa supir, berkendara menjadi lebih aman dan mampu menyelamatkan jutaan jiwa manusia tiap tahunnya. TV dan koran akan mati dengan sendirinya. Milenial beralih ke YouTube dan sejenisnya lebih cepat.